Ya, ini ada sedikit nih Bang. Tadi sempat juga saya menyampaikan apa namanya ya, obrolan sedikit nih tadi pada saat pertemuan dengan Bang Topan. Beliau ini kan Kasil ini menyampaikan Bang, jadi pada saat bertemu dengan Abang, walaupun mungkin dalam hal ini kita berbeda begitu, tetapi katanya berperangnya hanya di ruang sidang saja. Tetapi tadi saya memberikan komentar, termasuk mungkin di koma. Nah, bagaimana pendapat Abang terkait hal ini? Ya, saya kan selama ini juga tidak pernah menganggap perang sama beliau ya, karena saya tidak ada kepentingan gitu ya untuk berperang dengan beliau, kecuali suatu saat mungkin kita ada case yang memang kita harus fight di pengadilan, kita fight. Tetapi pada prinsipnya memang kita sebagai sesama profesi ya, buat apa kita berperang di luar gitu ya? Karena sebenarnya kita bukan berperang sih sebetulnya, kita beradu argumen, beradu bukti, membela klien masing-masing itu di pengadilan gitu kan. Tapi memang yang Kang Heri sampaikan ya, itu juga sempat saya dengar bahwa kalau saya sih tidak pernah menanggapi ya Kang ya, di Komal ya Kang ya. Yeah. Tetapi memang saya dapat info dari kawan-kawan, sering juga saya dibahas-bahas yang menurut saya itu tidak pada porsinya dan tidak benar. Kalau tidak pada porsi tapi benar nggak apa-apa, tapi kalau tidak pada porsi dan tidak benar, menurut saya sayang untuk saya tanggapi itu. Biarlah itu menjadi obrolan mereka, dan kita juga yakin banyak juga yang percaya sama kita bahwa kita tidak seperti itu gitu loh Kang. Oke Bang, sebelum kepada Bang Jack dan Mas Odo, ini tadi ada Bang, mengenai di persidangan ini tadi kita melihat sangat ada hal yang menarik Bang, terutama pada saat ada kuasa hukum yang menurut saya ini adalah kuasa hukum yang baru ya Bang, yaitu kita semua ketahui kan pada saat ini Danu adalah saksi yang dihadirkan begitu, tetapi tadi justru bertanyanya kepada hal yang lain, yaitu tentang menghadirkan beberapa CCTV yang disita oleh yang sudah menjadi apa namanya ya udah disita oleh pihak kejaksaan seperti itu. Nah, yang ingin ditanyakan oleh saya Bang, bagaimana nih menurut Abang? Karena tadi juga dalam hal ini majelis hakim pernah dalam hal ini menegur begitu, karena menurut jaksa penuntut umum juga, karena memang ini adalah waktunya untuk bertanya kepada Danu dan dianggap terkait CCTV di sini Danu tidak tahu begitu, jadi dianggap ya dalam hal ini mungkin bukan pada substansinya untuk pertanyaan ke Danu nih. Mungkin bagaimana komentar Abang? Itu memang dinamika ya Kang ya, artinya kan masing-masing diberikan hak untuk melakukan berikan pertanyaan ya. Tapi memang ketika saya lihat memang ada hal yang kemudian menjadi pertarungan sengit antara rekan jaksa penuntut umum dengan rekan Ibu Silvi CS ini ya, karena memang di situ pemeriksaan, kalau dilihat memang ini pemeriksaan Danu sebagai saksi gitu loh, bukan pemeriksaan Danu sebagai tersangka gitu ya. Nah, ketika ingin memperlihatkan, mereka meminta untuk memperlihatkan bukti yang terkait dengan CCTV. Nah, CCTV yang bisa diperlihatkan adalah CCTV yang ada di tangan dari jaksa begitu ya, dari penuntut umum gitu. Nah, itu kan tadi proses dibuka ya CCTV ya, terus kemudian break ya, artinya kan tidak berlanjut gitu. Artinya kan memang harus dipahami bersama bahwa ini kapasitas Danu sebagai saksi, bukan kapasitas Danu sebagai tersangka. Jadi Danu hanya menjelaskan apa yang dia lihat, dia pahami, dia rasakan, dia dengar, itu saja. Tidak ada hal yang terkait dengan hal yang lainnya begitu. Nah, kaitan dengan CCTV itu harus menghadirkan saksi yang memang menyatakan bahwa CCTV itu pertama valid, bahwa CCTV itu mengandung kebenaran yang mutlak gitu ya, dan bisa dianalisa dan dilihat sebagai bukti yang kuat dan penuh begitu, dan kemudian dikuatkan dengan pendapat ahli. Nah, orang yang menyatakan bahwa si Abi ada di situ pada jam sekian ini, itulah yang harusnya menjadi orang atau saksi yang bisa menjelaskan terhadap CCTV tersebut gitu Kang. Makanya itu kemudian yang langsung ditegur oleh hakim bahwa ini dijelaskan saja posisi si Danu ini sebagai saksi gitu. Jadi biar tidak merembet kemana-mana, biar fokus begitu Kang.
Oke, terima kasih. Bang Jack, silakan. Oh, iya. Atau dari yang lain? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Taufan, Bang Ahid. Izin bertanya terkait ini, saya penasaran terkait masalah CCTV gitu ya. Apakah ini nanti akan diputar di persidangan atau bagaimana gitu? Barangkali infonya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh jaksa kayaknya ya Kang ya. Jadi intinya Iya. ada 4 CCTV ya itu ya. 4 CCTV. Ada 4 CCTV yang dikirimkan berkasnya itu dalam limpahan berkas itu ke kejaksaan kan. Iya. Terkait untuk disetel juga tadi kayaknya sudah mulai mau disetel juga sama hakim kayaknya ya. Iya. Terkait ini. Hanya memang seperti yang Bang Ahir bilang, pada saat sidang Danu yang dia adalah sebagai saksi gitu kan, ini menurut saya juga tidak masuk dalam substansinya Danu gitu ya, karena Danu juga pasti tidak mengetahui, hanya tadi dia memang posisi CCTV yang dimana yang dia ketahui itu tadi ada cuma satu lah. Ibu itu yang perubahan Bu Haru. Nah, nanti kan akan dikuatkan juga mungkin Bang Jack di saksi yang lain kan ada Angger ya, yang memang Iya. punya CCTV, walaupun CCTV-nya hilang, katanya sudah kembali dari polisi itu sudah kosong, tetapi memang dia sempat melihat dan yang lain. Jadi kalau kaitan masalah apakah CCTV itu akan diputar, ya kita harapannya diputar semua Bang Jack. Iya. Hanya lagi-lagi kita nggak tahu nanti suasana sidang seperti apa. Apakah hakim juga akan memerintahkan untuk memutar semua? Nah ini kita tunggu saja Bang. Tapi kalau kita berharap ya, kalau memang ada CCTV, yaitu disetel semua agar lebih terang benderang. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya, biar terang benderang. Ya Bang, selanjutnya tadi ada pernyataan betapa sulitnya ya kepolisian ini mengungkap kasus ini. Mungkin ini hanya opini dan asumsi ya. Iya, iya. Kalau misalkan ini Danu tidak terlibat dalam kasus ini, jadi Ya. tidak diajak Yosef lah intinya. Ya. Apakah ini kasus ini akan terungkap atau bagaimana Bang? Ya. Ini kan pengakuan ya, ada pengakuan tapi Ya. dengan orang Ya, putih kalau, juga. kalau pertanyaannya apakah ini akan terungkap apabila Danu tidak ada dalam cerita ini? Iya, dalam cerita ini gitu. Saya kembali mengutip pernyataannya Kang Heri kan, biarkan kebenaran menjadi jalan. Oh cari jalan. iya, hebat. Itu Keren, ya. keren. Karena susah menjawab ini. Iya, kan? iya, iya. Kalau ada dan tidak ada Kirain memantau. tidak ada cerita di sini. Iya, iya. Berarti belum tentu juga ada cerita pertemanan kita sekarang. Oh, Ya kan? iya, iya. Dan mungkin ada pelaku-pelaku lain selain Iya, Danu. Nah ini kita sesuatu yang kelihatannya tidak sulit untuk kita tentukan Iya, iya. atau kita bayangkan sulit. Jadi menurut saya kutipan Kang Heri yang selalu disampaikan dia di podcast, biarlah kebenaran mencari jalannya sendiri. Betul betul betul. Iya, iya. Kemarin juga ada yang bertanya Bang, netizen memang banyak ya di kolom komentar terkait kan kemarin tuh Pak Taryono ya, Ya. ada 5 orang kalau nggak salah. Nah ini Bang satu lagi yang banyak tanya Pak Rizwan Bang. Ya. Pak Rizwan kan katanya masuk TKP juga. Iya. Ini nggak ada jadi saksi gitu kan? Apakah nanti akan dipanggil? Ya, kan kita ini kan nggak tahu ya Kang, artinya proses yang dijalankan kepolisian dalam mengungkap ini yang jadi polisi yang jadi saksi siapa saja. Iya. Misalnya contoh, ya kami ketahui saja ya, misalnya contoh ada 200 saksi pada saat proses untuk penyidikan penyidikan ini dijalankan, tapi setelah Sidang. dinilai sudah dilimpah itu kan nanti mungkin ada verifikasi gitu loh kan. Oh dari 100 sekian saksi yang kita majukan cukup 30 saksi, Iya, iya. 25 saksi yang keterangannya benar-benar masuk dalam substansi perkaranya kan gitu kan. Nah ini lagi-lagi memang bukan di wewenang kita. Kalau kita sih Kang bersama kayak netizen semua, kita harapannya proses pemeriksaan sidang ini seterbuka-terbukanya kan. Ya. Artinya kalaupun memang polisi ada yang terkait 50-nya diperiksa. Kalau ada CCTV, seluruh CCTV dibongkar. Iya. Karena menurut kita semakin terbuka, contoh kayak CCTV Angger nggak hilang nih, kan kita lebih jelas nanti bisa ngelihat. Jangankan bukan cuma Angger sama ibunya, tetapi kita bisa melihat, oh ternyata ada Yosef, oh sebelahnya Yosef kok tampilannya kayak si A, kan kita bisa lihat. Iya, iya. Jadi tidak ada satu alasan pun menurut saya yang
kita tidak sepakat bahwa ingin kasus ini terbukanya seterbuka-terbukanya kan gitu kan, Iya. setransparan-transparannya. Jadi, tetapi ketika yang hadir hanya segini, yang jadi bukti hanya segini, yang ini hanya segini, kita juga nggak bisa Iya. bilang apa-apa ya gitu ya. Karena memang tadi seperti saya ceritakan, saya yakin Bang Jack sendiri sudah tahu bahwa kasus ini lama sekali terbongkar karena apa? Ya, Kita sudah ya. bisa analisa sendiri nih, karena Ya, Bang ya. Jack dari awal Ya, kejadian gitu kan. Mungkin begitu Bang Jack. Iya, kira-kira Bang kalau CCTV itu tidak ada kan, katanya Iya. habisnya rusak, Iya. videonya hilang, itu Iya. akan ada efek domino nggak kira-kira? Iya. Merembet itu dari mana, ini kenapa Ya, gitu kan? nanti kan silakan didalami ya pada saat di persidangan. Pasti kan Iya. hakim akan mempertanyakan itu gitu. Kemana CCTV-nya? Kalau kayak saksi Angger dan ibunya kan tidak bisa dipersalahkan karena Iya. dia punya CCTV, dia sempat melihat tiba-tiba ada orang datang, Nah itu, ngaku dari mana, diambil, katanya diperiksa, ketika balik itu ternyata CCTV-nya bukan itu. Nah yang kayak gini-gini kan sebenarnya ranahnya bukan di ranah kita, silakan dibuka di pengadilan kan gitu ya. Iya. Malah kita berharap nih semua ini akan diopen di pengadilan. Tapi bukan berarti dengan tidak ada CCTV lalu mohon maaf misalnya terdakwa Abi tidak bersalah ya enggak, nanti hakim akan melihat lagi. Iya. Oh CCTV cacat nih. Karena mungkin kan gini Kang, pelaku ini pasti melakukan rekayasa sedemikian rupa agar masalah ini tidak bisa diungkap kan gitu kan. Iya. Tapi ternyata kebenaran ini dapat jalannya lagi nih. Iya. Oh, tiba-tiba ada supir angkot yang melihat. Mhm. Oh, tiba-tiba ada orang yang melintas melihat. Nah, saksi ini kan menjadi pertimbangan kuat juga Iya. untuk hakim menentukan bahwa oh benar ya, bahwa terdakwa ini mutlak sebagai pelaku kan gitu. Jadi jangan berpikir oh CCTV tidak bisa berarti Abi bukan pelaku ya, enggak juga. Banyak aspek yang akan dipertimbangkan oleh hakim kan gitu kan. Dari keterangan Danu dari mana keterangannya? Udah diuji belum? Oh sudah, rekonstruksi diuji, ternyata sama, di persidangan diuji sama ya kan? iya, Sesuai dengan bukti-bukti yang dipegang polisi, bercak darah pukulannya Abi melakukan kepala dibenturkan ke tembok Iya. itu, percakan darahnya benar ada kan, bersesuaian semua gitu. Jadi iya. banyak hal lah gitu Bang Jack. Iya, mungkin cukup itu aja dulu. Izin, Silakan. Silakan. Bang Taufan sama Bang Aid Ya. mau tanya terkait masalah CCTV juga. Iya. Sebenarnya itu jadi salah satu unek-unek saya juga ya dari Iya. persidangan kemarin. Kan kemarin juga sempat dibahas ya masalah CCTV-nya Angger ketika di ruang persidangan. Ya. Dan dari saksi Inafis dan penyidik juga kan menyebutkan bahwa ketika mereka mengambil CCTV dari Angger, Iya. VAR-nya itu, mereka lakukan pengecekan, ternyata kan sudah terhapus otomatis Bang Iya. oleh sistem menurut penuturan mereka sebagai Ya. saksi kemarin. Ya. Tapi nih Kang, sebagai penegak hukum ya dan juga sebagai kuasa hukum dari Ramdhanu, apakah sebenarnya nih Bang, CCTV yang kalaupun memang isinya situ sudah kosong atau terhapus oleh sistem gitu ya kan, apakah itu masih harus tetap diserahkan ke pengadilan Bang atau itu tidak menjadi alasan? Ya, Karena kan sebenarnya kan CCTV itu kan juga salah satu saksi bukti kuat ya Bang ya? Iya, kalau kemarin itu kan yang kita sudah alami ya pada saat pemeriksaan Angger di persidangan Pak Yosep, Danu, kan Angger sudah menyampaikan kronologisnya bahwa CCTV itu setelah diambil kembali ternyata yang tadinya ada hijau-hijaunya ternyata berubah misalnya gitu kan, karena orang tua ini selalu kalau beli sesuatu satu set gitu kan. Nah, terkait itu menjadi bukti ya kita juga semua kan sebenarnya ini kewenangan penyidik ya Bang ya, artinya apakah ini layak untuk dimajukan, karena sudah kosong ya berarti nggak layak untuk dimajukan kan gitu kan. Nah lagi-lagi ini kan juga harus disinkronkan dengan yang ahli nih, harusnya kan mendatangkan CCTV ini kayak kita di rumah kan masing-masing mungkin ada CCTV, artinya kan ada waktu atau durasi dia akan terhapus secara otomatis atau apa, bagaimana cara mengembalikannya kan harusnya ada kan. Makanya saya tadi sampaikan Bang bahwa dalam perkara ini bukan hanya pelaku yang 5 tetapi obstruction of justice ini harus dibongkar, karena ini mengikat sekali hubungan keduanya kan gitu kan. Coba bayangkan, yang bisa menghapus CCTV siapa? Yang berwenang mengambil CCTV dari rumah Angger siapa? Angger karena dia memiliki CCTV ya dia datang polisi terima-terima saja, tidak ada indikasi. Tapi ketika dia tanya pernah lihat nggak? Oh pernah Pak. Isinya apa? Ada sosok Yosep misalnya gitu kan.
Terus CCTV mana ya, udah diambil ke Polda, saya sudah nggak tahu lagi. Nah ini kan yang harus membuktikan harusnya dari pihak penyidik gitu kan, dari dalam hal ini kepolisian. Kenapa seperti ini? Makanya itu kita kembalikan nanti ke persidangan, ya kita berharap hakim juga nanti akan coba untuk menggali itu gitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Dari awal kan Abang juga sempat ngasih pernyataan di podcast ini ya, Ya. bahwa obstruction of justice-nya itu kan sangat banyak sekali ya Bang. Ya, Selain 5 betul. tersangka ini yang membuat kasus ini bergulir terus sampai 3 Betul, tahun betul. lebih. Berarti kan dari awal kasus ini disidik sudah ada kecurigaan nih Bang nih untuk apa OOJ-nya ini kan. Betul. Apakah nanti Bang dari pihak Abang sebagai law firm seperti itu kan akan melakukan tindakan lebih lanjut Bang untuk membongkar si OOJ-nya ini Bang? Ya, alhamdulillah kita perlu ingat perlu review lagi bahwa kami ini bagian dari bagian dari kelompok yang sangat menginginkan obstruction of justice ini dibongkar. Jadi surat menyurat kami, dan alhamdulillah setelah kami juga berwenang untuk mengecek kasus, karena kami salah satu orang yang melaporkan untuk OOJ ini gitu ya, Bang. Jadi kenapa OOJ ini sekarang timbul di media jadi pembahas, karena ya salah satunya kami meyakini bahwa ini adalah gerakan dari kami juga gitu. Bukan hanya OOJ tapi yayasan dan lain-lain. Kami ini sejak awal, walaupun kita agak terlambat megang kasus ini sejak kita hadir waktu itu, kita sudah langsung, mungkin Kang Heri ini ada saksi nih, Kang Heri, Kang Yaya, Kisodo. Jadi kita langsung surati untuk permohonan kita pemeriksaan terhadap yayasan dan obstruction of justice. Karena memang sudah janggal sejak awal gitu. Apalagi ada kejadian di mana Danu diminta untuk nguras kamar mandi. Tetapi apa-apa yang ditemukan dalam bak kamar mandi itu tidak diambil, dijadikan itu, tapi ditaruh lagi di situ. Nah ini apa gitu? Dari situ kan kita jauh mengkajinya. Ternyata kesini ada dihadirkan anjing pelacak. Nah Danu adalah orang yang paling terakhir menyentuh air yang bercampur darah di TKP kan gitu. Jadi memang terlalu banyak rekayasa yang dimainkan gitu kan. Berarti akan dikawal terus sampai semua OOJ ini tertangkap. Ya, seperti yang dilakukan teman-teman YouTuber, seperti yang dilakukan netizen, kita bergerak bersama untuk memberi dukungan kepada Propam dalam hal ini, Propam Polda Jawa Barat atau Propam Mabes Polri untuk bisa mengungkap obstruction of justice ini. Baik, mungkin cukup Bang. Boleh dari yang Ini aja ada satu lagi tambahan Bang. Ya, apa? Ini saya ingin bertanya nih Bang, di dalam persidangan kan ada juga sering dihadirkan ahli Ya. di dalam persidangan. Nah, saya ingin bertanya kepada Abang, mungkin dalam hal ini kan ahli dihadirkan itu untuk membuat terang sebuah perkara ya Bang ya, Iya. yang mungkin ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara nih. Yang ingin ditanyakan kepada Abang, kapan sih sebetulnya ini terkait persoalan otoritas dan kapasitas begitu? Kapan sih orang bisa dikatakan ahli dalam konteks hukum gitu Bang? Nah, ini coba hadisnya. Terakhir yang jawab. Jadi gini Bang, ahli itu dihadirkan sesuai dengan keahliannya, keilmuannya begitu ya. Kalau misalnya dia dimintakan untuk sebagai ahli pidana, otomatis dia juga sudah punya kapasitas untuk menjadi seorang ahli hukum pidana. Ya. Gitu. Misalnya dia sudah menerbitkan jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, sudah membuat buku, sudah ngajar sekian tahun. Nah, biasanya standarnya sih dia Profesor. iya, dari kalau untuk strata keilmuannya bisa doktor, bahkan magister hukum pun bisa sebetulnya. Yang penting dia qualified saja begitu, dan dia pernah ngajar. Jadi banyak akses yang sebetulnya bisa dijadikan patokan seorang itu ahli atau tidak. Jadi salah satunya adalah yaitu tadi penguasaan materi itu bisa terlihat di situ. Tapi dari awalnya itu bisa dilihat, misalnya dia rekomendasi dari universitas mana, karena kan ini keilmuan sifatnya. Jadi harus dari lembaga pendidikan yang memang punya otoritas menyatakan bahwa dia adalah orang yang punya kapasitas keilmuan untuk dikatakan sebagai ahli. Begitu. Itu tadi salah satunya, misalnya dia sudah nulis buku, dia menerbitkan jurnal, dia menjadi guru atau dosen atau guru besar, bahkan mungkin ya standar doktor, profesor, magister pun bisa sebetulnya. Kalau memang dia sudah lama kiprah di bidangnya begitu ya. Misalnya peneliti, memang dia ahli, sudah menjadi peneliti sekian tahun misalnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai ahli juga begitu. Oke Bang, selanjutnya masih terkait ahli nih Bang. Kan di dalam persidangan kita sering mendengar bahwa
yang namanya apabila ada alat bukti didapat tidak dengan cara-cara yang sah, itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah juga karena memang tidak didapat dari yang sah. Nah, terkait objek nih Bang, apabila misalkan dalam hal ini kan banyak nih yang mengklaim sekarang dirinya ahli. Bagaimana nih apabila misalkan dalam hal ini kajian yang dilakukan oleh ahli di luar konteks persidangan nih Bang, tidak berdasarkan atas permintaan jaksa penuntut umum misalkan, atau tidak berdasarkan permintaan dari kuasa hukum misalkan, tapi melakukan kajian tersendiri di luar konteks persidangan, bukan dari objek yang tentunya kepastian atau keasliannya ini diragukan begitu. Bagaimana terkait hal ini menurut Abang? Ini jadi melebar nih, tapi saya tahu arahnya kemana sebetulnya Kak Heri. Ini secara umum aja nih Bang. Tapi jadi kan bukan kasus Subang gitu ya. Kasus saya tidak mengatakan. Iya, tapi bukan jadi kasus Subang gitu. Iya. Artinya begini Pak. Ahli itu ketika diminta sebagai menjadi seorang ahli, ya itu kan dalam konteks untuk mencari kebenaran material kalau di persidangan gitu ya, itu harusnya mengkaji apa yang harus dia kaji gitu loh. Misalnya apa surat atau apa begitu. Nah, ketika diminta menjadi ahli untuk menjelaskan surat, ya itu yang harus dia jelaskan, bukan yang lain. Artinya objeknya harus jelas juga dulu begitu ya. Ketika objeknya jelas, baru kemudian dia bisa mengkaji itu. Nah, pertanyaan ini adalah kalau ini di luar persidangan kan begitu? Iya. Kalau ini di luar persidangan, nah ini terkait. Jadi objeknya juga harus jelas, gitu ya. Nah, kalau memang ternyata ini ditarik ke persidangan, ya penelitiannya, kalau hakim menganggapnya perlu itu bisa ditarik, ya. Ditarik ahli itu untuk didengar keterangannya sebagai ahli dalam kasus ini karena dia punya kapasitas, kapabilitas, keilmuan untuk menjelaskan tentang objek ini, begitu, itu bisa dihadirkan oleh hakim untuk didengar keterangannya sebagai ahli di persidangan, begitu. Nggak juga harus orang yang diminta secara khusus, tidak. Misalnya jaksa minta untuk ahli dihadirkan untuk kasus A misalnya, atau pengacara minta dihadirkan untuk kasus A misalnya. Karena pendapat ahli itu bukan hal sifatnya baku, bukan hal sifatnya mutlak kebenarannya begitu. Hakim bisa mengesampingkan pendapat ahli tersebut gitu loh, karena semua sarjana hukum, semua praktisi hukum itu dianggap ahli di bidangnya kan gitu. Jadi termasuk hakim pun begitu. Kalau ternyata pendapatnya ahli tidak cocok dengan pemahaman dia, keilmuan dia, itu juga pasti akan disampingkan gitu. Oke Bang, satu lagi pertanyaan penutup dari saya Bang. Dari sekarang ini saya tidak meledak kemana-mana, sebenarnya masih dalam konteks hukum. Karena apa? Karena secara pribadi mungkin dalam hal ini kita semua tahu bahwa abang-abang ini bisa dikatakan praktisi hukum juga lah begitu. Jadi dalam hal ini saya ingin bertanya Bang, bahasa hukum sekarang yang sering muncul ada istilah siapa yang mendalilkan maka itu yang harus membuktikan. Nah, saya ingin penjelasan dari abang terkait hal ini Bang. Kita bahasnya konteks secara umum aja Bang. Ya, bagus. Jelas. Memang siapa yang mendalilkan atau siapa yang menuduhkan itu harus membuktikan kan. Karena begitu loh. Orang tidak bisa dibebankan atas pemikiran orang lain atau tuduhan orang lain begitu. Jadi dia yang menuduhkan, dia yang harus membuktikan. Itu sederhananya begitu ya. Itu bukti bahwa pertama bahwa semua orang itu adalah equal, sama, equal before the law. Di hadapan hukum semua orang sama, termasuk kapasitas, terus termasuk dia sebagai subjek hukumnya. Itu satu. Terus kedua, bahwa semua orang sama, dari itu dilihat dari siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Artinya memberikan peluang kepada orang ya yang menuduhkan ini untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dia buktikan itu, apa yang dia tuduhkan itu betul atau tidak. Karena tuduhan dia punya konsekuensi secara hukum. Jika tidak terbukti, orang yang dituduh punya hak untuk mengusung mereka, untuk menuntut balik, begitu ya. Nah, inilah artinya perdebatan ini sebetulnya kemudian ada wadahnya tersendiri, yakni wadah hukum gitu ya. Dalam kapasitasnya adalah orang semua sama di depan hukum diberikan hak untuk melaporkan dan dilaporkan juga begitu. Nah, diberikan hak juga untuk membela diri dan orang
bisa membuktikan secara penuh, secara utuh bahwa dia bersalah atau tidak, dan diberikan hak juga orang yang menuduh tadi untuk membuktikan dia bersalah atau tidak, begitu. Makanya itulah disebut bahwa semua orang itu sama di depan hukum, yang salah satunya adalah bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, seperti itu kan. Sama lah kayak saya dituduh katanya Abi ditangkap gara-gara saya ke DPR, kan itu harus Iya. dibuktikan. Bener nggak saya ngobrol seperti itu kepada pimpinan DPR, siapa yang melihat, ya kan? Ya. Harus dibuktikan dong itu ya. Makanya saya nggak perlu saya buktikan Kang, karena yang menuduh saja yang membuktikan gitu. Oke deh Bang, sebenarnya masih ada Bang, tapi next time aja Bang. Mungkin kalau tidak ada data, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin closing statementnya aja ya dari Bang Ya. Topan dan Bang Ahid. Ya, ya terima kasih teman-teman, kita sampai pada akhir podcast. Terima kasih banyak teman-teman YouTuber, kita kangen sekali bisa ketemu di Subang, akhirnya kita bisa silaturahim gitu ya. Dan saya doakan semoga teman-teman YouTuber yang hebat ini tumben nih hari ini full tim nih. Full tim. Yang hadir. Jadi sebelah sana kelihatannya juga full tim, sebelah sini lebih full tim lagi. Curiga Bang. Hah? Jadi mungkin apa namanya curiga nih teman-teman ingin diangkat juga jadi pararegal ya Bang. Kalau di ATS itu nggak usah paralegal, seperti Kang Heri langsung jadi advokat kan. Nanti tinggal teman-teman kuliah hukum ya kan. Setelah kuliah hukum kita jadikan pengacara semua. Jadi saya terima kasih, salam hormat buat teman-teman netizen semua di rumah yang senantiasa terus berjuang mengorbankan waktu, materi untuk mengungkap kasus ini. Kita kawal terus karena tahapannya alhamdulillah walaupun lambat, walaupun sangat terlambat, tetapi alhamdulillah progres jalan. Hari ini kita bisa lihat persidangan terdakwa salah satu pelaku lagi. Kita doakan pelaku-pelaku lain agar bisa segera disidangkan. Terima kasih banyak kami dari ATS Law Firm kepada seluruh masyarakat yang sudah mengawal terus kasus Subang. Kita sudah tidak usah berpolemik di skup-skup yang kecil. Kita sama-sama satu frekuensi, satu visi misi untuk membongkar kasus Subang. Jadi saya sudah sampaikan tadi, tidak ada yang mau nahan-nahan CCTV, tidak ada yang mau nahan-nahan sesuatu obstruction of justice. Kita bongkar semua lah agar masalah ini terang. Toh pelakunya sudah ada, pelaku utama sudah ada, tinggal kita buktikan lagi untuk pelaku-pelaku lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Setelah ini kami mohon izin kita kembali ke Jakarta. Sampai ketemu nanti, infonya teman-teman mau ke Jakarta minggu depan, kita ketemu, kita berkumpul, kita sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ahid. Ya. Kalau saya begini, sederhana saja, ikuti terus kasus Subang secara teliti, secara detail, agar kita agar kita pandai, tidak termakan hoak, tidak termakan orang yang berbicara berdasarkan asumsi, bukan fakta, bukan bukti, agar kita cerdas membuat hipotesa dan mengambil kesimpulan, dan kita tidak salah arah dalam menilai suatu perkara. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.